Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Silah juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Dalam video ini, saya akan membahas keterkaitan antara perkembangan teknologi dan perkembangan peradaban, civilization. Dalam konteks zaman sekarang, kita juga bisa melihat bahwa perkembangan teknologi, terutama teknologi digital, sangat disorot dan diagung-agungkan. Kemajuan dan kekuatan negara-negara juga kerap dinilai dari perkembangan dan kualitas teknologi di negara tersebut. Sedikit melihat konteks sejarah, sebenarnya teknologi tidak sesempit dalam batasan teknologi digital semata. Dalam setiap perkembangan fase inovasi teknologi, revolusi, itu nantinya akan berdampak masif dalam berbagai dimensi kehidupan. Perubahan atau revolusi teknologi juga biasanya akan mengubah tatanan sosial, ekonomi, bahkan politik dan pemerintahan. Sebelum saya menyinggung lebih jauh mengenai revolusi teknologi atau industri, saya ingin memberikan sedikit catatan. Karena keterbatasan cakupan video ini, saya tidak bisa membahas detail mengenai revolusi di bidang sains dan berbagai penemuan penting sepanjang sejarah. Saya sangat mendorong saudara sekalian untuk bisa melakukan eksplorasi terhadap perkembangan penting dalam bidang matematika, fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Lebih jauh, saudara sekalian juga bisa mempelajari penemuan-penemuan seperti huruf atau alfabet, roda, uang kertas, habis itu kertas tulis, ada antibiotik, mesin cetak, telepon, radio, televisi, dan lain-lain. Hal-hal tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap berbagai fase revolusi teknologi atau industri dalam sejarah. Definisi dan fase revolusi teknologi atau industri memiliki berbagai versi, baik secara akademis maupun konsensus di dunia bisnis atau industri. Meski demikian, salah satu konsensus umum adalah pembagian 4 fase sebagai berikut. Yang pertama, revolusi industri 1.0, penemuan mesin uap yang nantinya berdampak terhadap proses manufaktur. Revolusi ini berawal di Inggris sekitar tahun 1760-an, kemudian menyebar ke Eropa dan sampai ke Amerika Serikat. Yang kedua, revolusi industri 2.0, penemuan dan penerapan energi listrik yang berdampak terhadap kapabilitas produksi massal. Dibandingkan dengan tenaga mesin uap, tenaga listrik jauh lebih efisien dan mudah untuk dioperasikan. Yang ketiga, revolusi industri 3.0, ditemukan dan dikembangkannya perangkat elektronik seperti sirkuit, transistor, chip, dan tahap awal pengembangan perangkat lunak atau software. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an.
Lalu tahap yang keempat, revolusi industri 4.0. Ini adalah fase yang sedang berlangsung dan dampaknya bisa kita rasakan secara konkret. Fase ini mencakup perkembangan pesat sistem digital terkoneksi. Contoh turunan inovasi di fase ini adalah internet, platform komputasi awan, cloud, data raksasa, big data, benda-benda cerdas terkoneksi, Internet of Things, perangkat pintar seperti smartphone atau device. Jika kita teliti lebih jauh, setiap fase revolusi industri telah memberikan dampak yang luar biasa di berbagai bidang. Akan ada bidang atau kelompok industri yang tersorot dan mendapat keuntungan besar. Namun, ada juga bidang atau kelompok yang terdisrupsi dan tergeser zaman. Penemuan alat dan cara kerja juga berdampak tidak hanya di jam kantor atau kerja, namun termasuk dalam perilaku dan interaksi sosial. Misalkan saja penemuan smartphone dan sosial media telah mempengaruhi interaksi fisik dan cara kita berkomunikasi sehari-hari. Belum lagi jika kita berbicara mengenai dampak terhadap lingkungan, misalkan saja dari asap pabrik, limbah industri yang dibuang ke laut, ataupun sampah elektronik yang menumpuk, misalnya handphone, chip, dan lain-lain. Pemerintah yang begitu memiliki kuasa dan otoritas juga ikut dipaksa menyesuaikan diri agar terus relevan dengan perkembangan yang ada. Paling tidak, pemerintah harus membuat regulasi, aturan, dan kebijakan yang mencakup perkembangan-perkembangan terbaru. Misalnya, apa yang harus dilakukan dengan limbah industri? Berapa umur minimum bagi seseorang pekerja di pabrik? Siapa yang harus mengelola aktivitas penyediaan listrik atau energi di suatu negara? Bagaimana melakukan tata kelola dan berbagi pakai data? Di bagian akhir ini, saya ingin memberikan sedikit poin perenungan. Bagaimana seharusnya orang Kristen mengejar dan mengembangkan teknologi? Apakah umat atau kelompok atau negara Kristen harus menjadi yang paling utama dan terdepan dalam perkembangan teknologi? Apakah ada teks Alkitab yang eksplisit menjelaskan hal ini dan bisa kita jadikan pegangan? Topik dan pertanyaan ini bisa dijawab dengan cukup kompleks dan elaboratif, terutama dalam konteks pergumulan kita dalam menggarap mandat budaya. Kembali kepada ayat yang disebutkan di bagian awal video. Secara singkat, saya ingin mengatakan poin yang tertulis dalam Kejadian pasal 4. Tentu masih banyak bagian Alkitab lain yang memberikan perspektif substantif terkait mandat budaya dan bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang Kristen. Namun dalam video ini, saya sengaja menyoroti secara spesifik bagian teks dari Kejadian pasal 4 ini. Jika saudara sekalian menelusuri teks Alkitab pada Kejadian pasal 4 dan 5, di sana diceritakan keturunan dari Adam dan Hawa. Menarik untuk kita soroti. Sepertinya keturunan Kain dicatat lebih mampu mengembangkan berbagai aspek budaya atau peradaban. Kita bisa melihat aspek-aspek seperti peternakan, perkemahan, seni musik, kerajinan besi, dan tembaga. Itu semua dikembangkan dengan baik oleh keturunan Kain. Di luar garis keturunan Kain, Alkitab tidak banyak mencatat usaha-usaha penggarapan aspek budaya. Bukankah ini sepertinya aneh? Kain, seorang yang membunuh adiknya yaitu Habel dan telah dikutuk Tuhan, ternyata seolah-olah lebih mampu melakukan usaha-usaha yang berdampak bagi peradaban manusia. Setidaknya, dari teks Kejadian pasal 4 dan 5, keturunan Kain terlihat lebih mampu dalam mengembangkan kebudayaan. Tentu ada catatan penting di Kejadian pasal 4. Puisi pembunuhan dan balas dendam dari Lamek. Meskipun keturunan Kain sepertinya
berhasil, tanda kutip berhasil dalam memajukan kebudayaan, ternyata perkembangan kebudayaan itu juga disertai dengan pusaran dosa, kebencian, balas dendam, dan bahkan lumuran darah secara literal. Sebagai refleksi singkat dari bagian ini, orang Kristen tidak harus menjadi kelompok yang paling maju dalam mengembangkan kebudayaan. Bisa saja kelompok lain, orang berdosa, ateis, orang sekuler, atau dan lain-lain, dapat mengembangkan kebudayaan secara lebih maju. Namun orang Kristen juga tidak tertipu terhadap perkembangan kebudayaan semata. Apa yang sebenarnya menjadi dasar dan motivasi dalam perkembangan itu? Apakah hal-hal berdosa dan fana seperti iri hati, kedengkian, pembalasan dendam, kemuliaan diri sendiri, dan kesombongan? Bukankah orang Kristen seharusnya mengembangkan kebudayaan sebagai respons kita yang beres di hadapan Tuhan, ekspresi cinta kasih terhadap sesama, dan perwujudan tanggung jawab kita dalam melestarikan dan mengelola alam? Semoga video singkat ini bisa memberikan inspirasi dan pemicu bagi para saudara sekalian. Sebagai penutup, saya berdoa agar ada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menggumulkan panggilannya secara spesifik dalam pengembangan teknologi. Semoga kita bisa terus sama-sama belajar dan diperlengkapi untuk melayani Tuhan dalam keseluruhan aspek hidup kita, termasuk dalam ranah teknologi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.